Jadi waktu itu tahun 2020 akhir tahun, kalau nggak salah bulan September deh, gue tuh sempet dapet job endorse trip ke Labuan Bajo. Nah si endorse trip ini tuh ngeberangkatin sekitar 10-an KOL gitulah untuk ke Labuan Bajo, dimana kita itu visit tempat-tempat gitu, kayak visit pulau-pulaunya, yang dimana kita disediain kapal pinisi kan, untuk kita stay di situ. Dan kita juga kalau misalkan untuk pergi ke pulau-pulaunya atau tempat-tempatnya itu ya kita pakai kapal itu kan. Oke. Agendanya itu kita 4 hari di kapal. Nah di hari ketiga itu kebetulan emang agendanya kita cuman ada satu untuk visit ke suatu tempat. Jadi bisa dibilang free time-nya kita tuh lumayan banyak lah untuk spend time di kapal, kayak have fun, ngobrol-ngobrol gitulah. Oke. Nah di hari ketiga ini pas kita dapat free time, gua tuh jadi tuh ada salah satu kru kapalnya yang emang bisa dibilang lumayan deket lah sama kita semua. Oke. Teman-teman gue yang lain ya pada nyanyi, main gitar. Nah itu tuh sekitar jam 10-an malam. Oke. Dimana teman-teman gue pada sibuk sendiri, kayak yang tadi gue bilang pada nyanyi dan lain-lain. Gue tuh mutusin buat ngobrol berdua sama si kru kapalnya ini, ada namanya Aziz. Oke. Kan itu kan jadi tuh gini, kalau misalkan kita habis visit dari satu tempat terus kebesokan kita mau ke tempat lain, biasanya tuh malam-malam kapalnya tuh diem di tengah laut, jadi kita nggak berlayar. Itu kan udah jam 10-an malam, posisi di tengah laut. Dan di kapal itu gue ngeliat kanan kiri emang kayak gelap banget. Gue cuman bisa lihat laut doang, nggak bisa lihat apa-apa. Nah gara-gara itu gue jadi penasaran. Gue tuh nanya ke Aziz, Ziz, kan bisa dibilang lu udah bertahun-tahun nih kerja di kapal gitu kan, lu di tengah laut, lu selalu ngabisin waktu lu di tengah laut. Pernah gak sih kayak lu selama berlayar, selama lu kerja di sini tuh di kapal, kayak lu pernah digangguin gak, atau gak lu pernah diliatin atau gimana gak? Nah di sini si Aziz itu cerita, BTW kru kapalnya tuh semuanya cowok, gak ada cewek, jadi cowok semua kan. Oke. Nah si Aziz tuh cerita kalau misalkan nahkoda kapalnya tuh pernah ada suatu momen lagi diem, kapalnya nggak berlayar kemana-mana. Si nahkoda ini dari tempat kemudinya itu kan kaca, jadi bisa lihat ke depan kan. Pas nahkodanya lagi diem di situ, dia tuh ngelihat ada cewek muncul mondar-mandir Di kapalnya? Iya, berulang-ulang kali. Jadi dari tempat si nahkodanya berdiri tuh, nahkodanya tuh lihat ke balkon depan kapalnya gitu. Ada cewek mondar-mandir nggak mau hilang gitu, ada kali sejaman. Anjir. Dan si nahkodanya tuh diliatin sama si cewek ini. Terus gue ngomong ke Aziz, udah gitu doang Ziz. Jujur sih gue sebenarnya expect cerita yang jauh lebih serem ya, karena kan maksudnya posisinya lo di tengah laut, gelap gitu, kanan kiri laut. Terus gue bilang, penampakan cewek mah biasa kali Ziz, di mana-mana juga ada gitu. Terus gue masih ngomong lagi, masa iya sih nggak ada yang jauh lebih serem, kayak gitulah intinya. Terus gue bilang, cerita yang tadi lu ceritain mah ya cerita biasa aja, nggak ada apa-apanya. Nah pas gue ngomong kayak gitu, itu tuh kayak celetukan asal gitu aja loh. Jadi gue nggak sepenuhnya ngeh dengan apa yang gue ucapin kan. Terus di sini Aziz negur gue, ngomong, hati-hati Kak Syafa, ngomongnya jangan gitu, nanti kalau misalnya beneran diliatin gimana. Terus gue ngomong ke Aziz kayak, nggak mungkin, penampakan cewek doang, nggak ada serem-seremnya. Udah nih, posisinya pas lagi ngobrol-ngobrol itu kita tuh di lounge belakangnya gitu, di balkon belakangnya gitu kan. Itu tuh kayaknya udah sekitar jam 12-an gitu. Ya dikit demi sedikit teman-teman gue yang lain pada masuk ke kamar kan, pada tidur. Kenapa? Karena emang kebesokan paginya kita ada kegiatan untuk diving, jadi emang mesti bangunnya pagi kan. Nah karena yang lain udah pada tidur, akhirnya tuh gue di lounge ini tuh cuman sisa berdua doang, gue sama teman gue namanya Nesa. Ya udahlah gue ngobrol-ngobrol, deep talk cewek gimana sih. Sampai akhirnya gue ngomong ke Nesa, Nes kayak tidur di sini aja enak gak sih, maksudnya kayak itu kan open space ya, angin juga kena kan. Terus Nesa ngomong, iya sih boleh. Ya udah, akhirnya gue sempet turun dulu. Oh iya BTW ini tuh kapalnya kayak ada 2 lantai gitu. Jadi di bawah juga ada kamar. Nah pas banget kamar gue sama Nesa tuh di bawah. Akhirnya gue ke bawah untuk ngambil selimut kan. Ya udah akhirnya masih tetap ngobrol-ngobrol sampai akhirnya si Nesa tuh ketiduran, jadi dia tidur duluan. Jadi cuman gue doang tuh yang masih melek. Jam 12-an, jam 1-an gue lupa lah. Kru-krunya juga lo nggak ngeliat? Enggak, karena ruangan kru tuh di bawah. Udah Nesa udah tidur duluan, ya gue lagi tiduran gitu kan. Gue nyoba tidur. Terus pas gue lagi merem, gue lagi mau nyoba tidur, gue tuh tiba-tiba
ngedenger dari lantai 1 tuh kayak ada suara kerincing kayak rantai gitu. Tapi gue mikir, palingan krunya kali lagi siap-siapin untuk ngangkat si Jangkar. Iya, ngangkat jangkarnya, atau gak mungkin lagi siap-siap buat besok. Udah, gue masih diemin. Tapi lama-kelamaan tuh suaranya tuh kayak pindah-pindah gitu. Yang awalnya gue denger kayak dari lantai 1, dari bawah. Lama-kelamaan tuh kayak gue ngedengernya datangnya dari balkon depan. Terus lama-lama ngedeket sampai akhirnya gue ngerasa suara ini tuh datangnya dari belakang gue. Nah di situ tuh posisinya gue masih nyoba tidur, jadi gue masih merem kan. Udah tuh sampai akhirnya yang tadi gue bilang gue ngerasa banget suara ini dari belakang gue. Tiba-tiba suaranya gerak pindah-pindah yang kesannya tuh kayak muterin gue sama Nesa gitu kan. Nah di situ entah kenapa yang awalnya gue mikir palingan kru lagi nyiapin barang atau gimana, gak tau kenapa gue udah ngerasa itu hal yang aneh. Ya gue langsung merinding dong. Gue merinding, nah suaranya itu tuh nggak hilang-hilang, masih tetap di situ kayak muter, sampai akhirnya gue nyoba melek untuk kayak ini suara dari mana sih, ini suara apa gitu kan. Ternyata pas gue melek, akhirnya tuh gue tahu suara kerincing rantai itu tuh asalnya dari mana. Dari? Nah yang gue lihat itu ada sosok cewek pakai kayak baju piyama gitu, warna putih. Terus rambutnya tuh panjang, jadi kayak nutupin mukanya gitu. Jadi gue gak bisa ngelihat mukanya jelas kan. Nah tapi yang mencuri perhatian gue banget itu adalah di saat gue ngelihat ke kakinya tuh kayak dirantai gitu. Lo tau gak sih kayak gelang di kaki rantai? Nah itu yang gue lihat. Si sosok ini tuh gara-gara kedua kakinya dirantai, jadi dia tuh jalannya kayak kecil-kecil gitu loh. Karena kan maksudnya ketahan kan kakinya. Nah di situ tuh pas gue lihat itu gue gak bisa teriak. Gue cuma bisa nangis sambil nyoel-nyoelin Nesa kan. Gue pengen bangunin dia gitu. Tapi si Nesa tuh pas gue coel tuh dia sama sekali gak bangun. Dia gak bangun, gue masih ketakutan. Gue akhirnya langsung bodo amat deh, gue cabut aja ke bawah. Gue gak mikirin itu Nesa di atas gimana-gimana. Intinya gue ninggalin Nesa langsung. Gue langsung cabut ke kamar gue yang di lantai bawah itu kan, di lantai 1. Gue masuk kamar, gue kunci kamar gue. Gue intinya di situ gue udah gak mikirin Nesa, gue cuma mikirin gue doang. Jadi lu sendiri di kamar juga? Iya, gue sendiri di kamar karena emang harusnya gue tuh tidur sama Nesa di kamar. Nah, gue udah nyampe kamar, intinya gue nyoba tidur untuk biar gue gak mikirin hal yang tadi deh intinya. Nah, pas gue di kamar itu gue udah sempet kayak ketiduran bentar gitu loh. Intinya gue udah sempet tidur, tiba-tiba gue tuh kebangun gara-gara gue ngedenger pintu kamar gue tuh digedor, kayak diketok kencang gitu loh. Ya gue bangun, gue nengok kanan kiri, gue ingat oh iya si Nesa masih di atas. Siapa tahu Nesa kan, karena kamarnya juga gue kunci, dia pasti nggak bakal bisa buka dari luar. Kira gue pas lagi bangun dari kasur, gue teriak gitu kayak bentar Nes, bentar sabar. Pokoknya setelah gue ngomong bentar Nes gitu, ini tuh ketokannya tuh nggak berhenti dari depan kamar gue, tetap aja digedor kan. Gue bangun dari kasur, gue ke pintu, gue ke depan pintu kamar gue udah hampir mau buka gitu. Karena posisi yang tadi gue bilang gue udah di depan pintu kan, jadi berarti otomatis gue bakal bisa jauh lebih dengar suaranya jauh lebih jelas kan. Nah dengan samar-samar tipis-tipis, gue tuh ngedenger suara kerincing rantai lagi. Anjing. Yang di atas gue denger kan. Nah pas gue denger itu gue langsung mikir, ini nggak mungkin Nesa. Ini yang ngetok-ngetok nggak mungkin Nesa gitu. Gue udah mikir gitu. Intinya gue udah, yang tadi gue positif itu teman gue langsung negatif dong pikirannya. Udah, gue akhirnya jadi mulai ragu, ini gue buka atau enggak. Dan berakhir akhirnya gue cuma berdiri doang di depan pintu, gak gue buka tuh pintu. Sampai akhirnya tiba-tiba dari luar pintu ini gue denger jelas banget ada yang manggil nama gue, Syafa. Suaranya tuh persis banget sama Nesa. Karena gue mikir itu, oh mungkin Nesa kali kan. Tapi di saat yang bersamaan juga gue masih tetap takut karena si suara kerincing rantai itu kan. Gue nyoba untuk jernihin pikiran gue, tapi tetap nih si nama gue tuh dipanggil-panggil terus, masih ada gedor-gedoran. Dan suara kerincing rantai itu juga masih ada. Nah anyway, si kapal pinisi ini badan kapalnya tuh semuanya terbuat dari kayu. Nah jadi si pintu kamar gue ini sama panel kayu kapalnya itu ada nggak begitu rapat gitu loh. Jadi kayak ada sekat-sekat kecil gitu kan. Nah pas banget sih sekat-sekat kecil ini tuh posisinya di pintu kamar gue. Jadi lu bisa ngeliat keluar dong? Jadi gue bisa lihat keluar lah samar-samar. Nah yang tadi gue bilang, yang gue akhirnya putuskan bukan buka pintunya, karena gue takut dong daripada gue buka tiba-tiba gue ngeliat sesuatu yang gue gak pengenin. Akhirnya gue beraniin diri untuk ngecek di luar sana itu ada apa, ngelewat si sekat